Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nina Triwahyuni. Saya dari SMP Muhammadiyah 5 Paga. Saat ini saya sedang melakukan pembelajaran di Universitas Negeri Malang sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil praktik baik saya dari pengalaman pembelajaran yang saya lakukan. Praktik baik ini saya beri judul untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning berbantu media PowerPoint dan teka-teki silang pada mata pelajaran IPS kelas 7 fase D di SMP Muhammadiyah 5 Paga. Bapak Ibu yang berbahagia, latar belakang saya dalam pembuatan praktik baik ini yaitu yang pertama, rendahnya kemampuan belajar peserta didik yang dilihat dari aktivitas peserta didik yang kurang antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Artinya guru hanya memberikan metode ceramah di dalam pembelajaran, menyebabkan anak-anak merasa bosan. Kemudian yang ketiga, model, metode, dan media pembelajaran kurang menarik. Yang keempat, guru belum optimal dalam menerapkan TIK dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, guru harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, praktik baik ini penting di luar sana. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu guru yang mengalami masalah atau ada permasalahan seperti yang saya alami. Sehingga praktik baik ini selain bisa memotivasi saya sendiri, juga saya berharap bisa menjadi bahan referensi rekan-rekan guru semuanya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai pengelola kelas, kemudian sebagai fasilitator dan sebagai motivator. Tantangan dalam praktik baik ini, yang pertama, guru kurang menguasai model pembelajaran yang inovatif, kemudian guru kurang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, rendahnya motivasi belajar dari diri peserta didik, kurangnya kemampuan guru dalam membuat media yang menarik, model pembelajaran yang kurang variatif, dan perasaan minder membuat peserta didik enggan berpendapat dan bertanya. Jadi peserta didik malu untuk berpendapat dan bertanya. Berdasarkan tantangan yang dikemukakan di atas, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, proses mengidentifikasi masalah dengan melakukan kajian literatur dan melakukan wawancara kepada rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mencari dan menyusun solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan peserta didik mengenai kegiatan aksi yang akan dilakukan. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama, penerapan model pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik. Model pembelajaran yang tepat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, untuk itu saya memilih model pembelajaran problem based learning berbantukan dengan media PowerPoint dan teka-teki silang.
Sintak di dalam model pembelajaran Problem Based Learning ini yang pertama, orientasi pada peserta pada masalah. Jadi anak-anak diberikan permasalahan dalam bentuk gambar melalui PowerPoint. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan LKPD di sana. Yang ketiga, membimbing dan menyelidiki. Peserta didik mulai menyelidiki bersama kelompoknya dan guru membimbing dalam penyelidikan tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini peserta didik melakukan presentasi ke depan. Kemudian menganalisis dan evaluasi. Di sini saya menggunakan teka-teki silang untuk proses menganalisis dan mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok tadi. Di sini anak-anak terlihat sangat antusias. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode teramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Media pembelajarannya saya menggunakan media PowerPoint yang di dalamnya ada gambar-gambar, kemudian teka-teki silang ya yang saya buat sendiri menggunakan aplikasi Ellipse Crossword. Peran dan tanggung jawab di sini guru mengajar di kelas. Yang kedua, rekan sejawat sebagai perekam saat kegiatan pembelajaran pada aksi. Yang ketiga, peserta didik sebagai objek yang digunakan dan diamati dalam pelaksanaan rencana aksi. Kemudian, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengarah pelaksanaan rencana aksi. Berikutnya, guru dan dosen pamong memberikan evaluasi tindak lanjut dan refleksi pelaksanaan aksi nyata. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, yaitu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, semangat, termotivasi, dan belajar pun meningkat. Selain itu, upaya peningkatan hasil belajar peserta didik juga memuaskan. Apakah hasilnya efektif? Mengapa? Nah, hasil pelaksanaan dari langkah-langkah yang dilakukan aksi ini efektif untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai evaluasi pembelajaran yang meningkat di atas KKTP. Selain itu juga terlihat meningkatnya motivasi, semangat peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi tindak lanjut atau respon dari peserta didik. Peserta didik itu menunjukkan kepuasan ya yang digambarkan dari hasil refleksi. Hasil refleksi itu di akhir pembelajaran saya buat anak-anak, saya suruh mengekspresikan dalam bentuk gambar emoji dan hasilnya memuaskan, anak-anak senang, begitu pula dengan saya. Saya juga merasa senang saat melakukan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.